Baik, terima kasih Pak Imam Agus Faisal, SE, MAK, ACPA, BKP, yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan keynote speak. Yang terhormat Ibu Punia Mega Metlisa, SE, MAK, yang akan menjadi pematik pencerah bagi kita semua sehubungan dengan sharing session pemeriksaan bagian kedua, maka tentu saja yang pertama harus kita ketahui dengan pasti adalah apa kaitannya pemeriksaan itu dengan kita. Ya, apa kaitan pemeriksaan ini dengan konsultan pajak maupun untuk wajib pajak? Yang pertama, bagi konsultan pajak, pemeriksaan nggak bisa diwakili oleh yang punya brepet A. Jadi yang punya brepet A itu pada dasarnya dia hanya boleh ngurusin orang pribadi. Nah, bagaimana kalau dia punya brepet A tapi ingin ngurusin pemeriksaan? Ya pandai-pandailah, tapi sebenarnya brepet B lah yang sudah punya hak untuk ngurusin. Pertanyaannya, kenapa yang punya brepet A tidak boleh melayani ngurusin pemeriksaan pajak? Masalahnya ada pada berapa berat atau apa masalah yang harus dibahas. Kalau brepet A itu wajib mengerti memasukkan yang rutin seperti PPh 21, orang pribadi, PPh badan orang pribadi, PPN. Pokoknya yang rutin-rutin itu wajib dikuasai oleh brepet A. Yang brepet B itu yang lebih berat, salah satunya adalah pemeriksaan. Nah, yang jadi pertanyaan, Iya, baru 29 kok, orang loh. halo? Oke, silakan Pak. Oke, halo. Nah, oke. Jadi kok bisa pemeriksaan itu harus ditangani oleh brepet B? Nah, nanti dari uh, Ibu Lisa kita akan dengar bagian-bagian mana yang membuat lebih berat ngurusin PPh orang pribadi dengan pemeriksaan. Intinya adalah pemeriksaan itu adalah post audit. Artinya pada saat menyusun audit itu namanya pra-audit yang dilakukan oleh konter akuntan publik atau oleh akuntan internal atau bagian pembukuan perusahaan. Sehingga jadilah dia pemeriksaan. Sehingga jadi pemeriksaan internal yang menghasilkan laporan keuangan dan neraca, yaitu yang dibuat sebelum pemeriksaan atau pra-audit, atau istilahnya adalah membuat laporan keuangan, apakah laporan keuangan komersil, apakah sudah after tax yang sudah dilakukan penyesuaian karena ada berbagai penyesuaian kompensasinya atau ada tax correctionnya, ya. Jadi di dalam pemeriksaan ada hal-hal yang harus mendapat perhatian khusus. Apa itu? Yaitu kalau pemeriksaan itu bersifatnya konstruktif, membangun mulai dari data-data sampai ke jurnal, sampai ke pembukuan, sampai ke neraca lajur, sampai ke neraca beneran, sampai ke laporan keuangan dan neraca,
Sedangkan pemeriksaan mengurai analis dari atas, dari laporan keuangan dan neraca yang ada, diperiksa. Benar nggak itu semua berdasarkan data yang dibangun dari awal. Nah, inilah yang membuat lebih berat bagi konsultan pajak kalau menghadapi pemeriksaan. Kalau nggak ngerti, nanti yang timbul adalah bersitegang dengan pemeriksa. Tapi kalau sama-sama ngerti, pemeriksa minta apapun bisa kita lakukan dan kita bisa layani dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kaitannya dengan pemeriksaan itu seperti apa? Sekarang part kedua, berarti sudah mendekati akhir daripada pemeriksaan. Sehingga Ibu Lisa nanti akan menjelaskan kepada kita poin-poin mana yang paling penting yang kita kuasai dari konsultan pajak pada saat pemeriksaan dikerjakan oleh pemeriksa pajak. Ini penting buat kita ketahui karena nomor satu, jangan ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat untuk semua masalah yang disampaikan oleh pemeriksa. Jadi seharusnya apapun pemeriksa ngomong, kita sudah ngerti, sudah satu ilmu, satu pikiran, satu hati. Nah, Ibu Lisa hari ini menjelaskan itu kepada kita agar kita mengerti apa tugas-tugas pemeriksa pajak sehingga kita sebagai konsultan yang mewakili atau menemani atau mendampingi wajib pajak bisa satu irama. Ya, karena sebaik-baiknya pekerjaan apabila ada harmonisasi, ada keharmonisan antara pemeriksa dengan kita. Karena landasannya cuma satu, yaitu undang-undang. Undang-undang, kalau pemeriksaan adanya di Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Dan diatur oleh PMK. Kalau ada PMK yang berbeda, yang tidak sesuai dengan undang-undang, jangan dipersoalkan. Ikutin saja. Karena kalau itu ternyata dilakukan dan kita yakin PMK itu salah, kalau kita maju ke pengadilan pajak pasti menang. Kenapa? Pengadilan pajak hanya ingin melihat penerapan undang-undang, bukan penerapan PMK atau kebijaksanaan Dirjen Pajak. Kalau sampai Kanwil keberatan, pasti Kanwil memihak PMK karena anak buahnya Menteri Keuangan. Tapi kalau pengadilan pajak, pemeriksaan itu landasannya bukan undang-undang, tapi landasannya PMK, Menteri Keuangan, pasti kalah. Nah, inilah yang harus diterangkan oleh kita, harus dijelaskan oleh kita, harus jelas kita mengerti. Maka mudah-mudahan Ibu Lisa bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pemikiran kita, sehingga kita bisa bekerja sebagai konsultan pajak secara profesional dan bermanfaat bagi wajib pajak. Jangan sampai wajib pajak hanya rugi memberikan ongkos kepada kita, biaya kepada kita, tetapi kitanya nggak ngerti. Ya, semoga kita bisa profesional, artinya kalau kita nggak mengerti tentang pemeriksaan, jangan sekali-sekali kita ngambil pekerjaan yang menyangkut pemeriksaan. Jangan asal ambil, asal ada uangnya. Kenapa? Gara-gara satu dua orang yang tidak kerja profesional, akhirnya konsultan pajak namanya hancur, terutama AKP 2I. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Ibu Lisa yang akan memberikan pencerahan, pengertian bagaimana pemeriksaan harus dilakukan. Jadi versi Ibu Lisa, pemeriksaan harus dilakukan menurut beliau terima aja dulu. Kalau Anda atau kita menemukan bahwa aturan pemeriksaan yang dibuat oleh menteri ini tidak sesuai dengan undang-undang,
kita jangan ribut. Karena apa? Karena selama PMK itu belum dirubah, itu akan berlaku untuk Menteri Keuangan dan Kanwil. Artinya, Kanwil pasti patuh kepada kebijaksanaan Menteri Keuangan. Tapi kalau kita yakin ada kekeliruan yang mereka lakukan tak sesuai dengan undang-undang, maka maju ke pengadilan pasti kita menang. Itulah yang penting, cara berpikirnya yang penting, fungsionalnya yang penting, sehingga manfaat daripada pencerahan atau seminar yang sedang kita lakukan ini menjadi manfaat yang besar buat kita. Semoga pertemuan ini membawa rahmat dan berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suherman Saleh ya. Ada beberapa poin yang saya tangkap Pak. Salah satunya adalah bahwa acara ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bertujuan eh, konsultan pajak eh, menjadi konsultan pajak yang profesional ya dan bermanfaat bagi eh, wajib pajak ya, wajib pajak. Betul. Tentu eh, saya sedikit meng-highlight apa yang Bu Punia sampaikan di Februari ya. Sebenarnya secara teori panduannya secara PMK sudah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, bagi konsultan pajak ya, kemudian bagi DJP juga sebagai fiskus ya. Bahwa saya coba membaca di beberapa poin itu kalau dibandingkan sebelumnya lebih pasti begitu ya, lebih pasti. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak tentunya, identifikasi ketidakpatuhan, mencegah penipuan pajak. Ini memang terkesan normatif ya, tetapi eh, negara melalui Kementerian Keuangan, melalui JP, memang selalu apa memperbaiki ya aspek-aspek yang belum sempurna. Termasuk terakhir ini masalah Cortex yang bikin bikin pusing ya bagi wajib pajak, konsultan pajak dan petugas juga di KPP. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Bu Punia ini disclaimer terlebih dahulu tidak mewakili instansinya, tetapi expert beliau, kemudian pengetahuan beliau, informasi yang beliau dapatkan secara praktek, kemudian secara teori, baik itu regulasi ataupun buku bacaan, itu menjadi hasanah keilmuan baru bagi kami. Yang kadang harus dipaksa juga, saya nih Bapak Ibu ya, harus dipaksa juga untuk belajar aturan-aturan terbaru. Jadi kalau ada klien itu, kemudian klien memberikan masalah, biasanya konsultan pajak itu belajar, ya, belajar. Nah, hari ini sebelum ada masalah, kita prepare terlebih dahulu, khususnya tentang pemeriksaan pajak. Tentunya mungkin ada kaitannya Bu Punia ya, di beberapa segmen di Februari gitu ya, di PMK 15 tahun 2025 yang mungkin masih ada singgungan Bu ya, dengan pembahasan hari ini. Nah, atau memang hal yang berbeda. Nah, nanti Bu Punia akan menyampaikan itu. Baik, Bapak Ibu, saya izin mengenalkan narasumber kita malam ini. Saat ini beliau bertugas di Balikpapan ya, Balikpapan Timur sebagai pemeriksa pajak, ya sesuai dengan topik kita malam ini. Kemudian secara pendidikan beliau tahun 2021 menyelesaikan program studi magister akuntansi di Universitas Indonesia dan beliau memang secara jalur akademik lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Di Diploma 3 baru S1 S2 di Universitas Sastra Negara Indonesia dan Universitas Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya waktu sampai pukul 10 ya. Pukul 10 atau pukul 11 di Balikpapan. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan nanti setelah penyampaian materi. Kalau misalkan ada pertanyaan dalam sesi penyampaian materi, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui kolom chat agar kami tampung terlebih dahulu dan kami akan bacakan di waktu Tunggu sesi sebentar ya. sesi diskusi. Kemudian Bapak Ibu nanti dapat menyampaikan secara langsung pertanyaan-pertanyaan tentang pemeriksaan pajak jika materi telah selesai dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, Bu Punia punya waktu sampai pukul 8.15 Bu ya, 75 menit.
ya 75 menit atau maksimal nanti di 8.30 atau di 90 menit ya. Sekarang jam 7 kurang 4 menit, nanti bisa dimaksimalkan materinya. Kalau misalkan sudah tersampaikan semua, eh, disampaikan semua, nanti bisa kita diskusikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut kepada penyampaian materi, kita foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi kegiatan sharing session pada malam ini. Mohon untuk mengaktifkan kamera Zoom terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Saya izin untuk meng-capture ya, Bapak Ibu ya. Screenshot, 1, 2, 3. Kita tahan dulu, Bapak Ibu. Oke. Ulangi lagi, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Malam-malam masih semangat ya. Terakhir, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih, Bapak Ibu ya. Nah, baik, Bapak Ibu. Silakan, Bu Punia. Waktu dan layar, saya persilakan. Terima kasih Pak Imam, Pak Ya. Suherman Saleh atas kesempatan pada malam hari ini. Mungkin sharing ya, session sharing. Jadi mungkin materinya nggak terlalu banyak karena memang kan kita kalau pemeriksaan nggak jauh-jauh dari tata cara pemeriksaan dan itu diaturnya di PMK 15 tahun 2025. Itu sama dengan materi saya yang sebelumnya. Mungkin kita untuk materi rewind atau refresh saja mengenai PMK 15 ini. Mungkin di pertemuan sebelumnya ada yang kelewat atau datang terlambat, mungkin bisa untuk jadi pematik nanti untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai pemeriksaan ini. Izin share screen. Mohon maaf saya izin sebentar, ini baterainya agak Oke, baik. Siap, Bu. sudah terlihat ya Pak, Bapak, Ibu mungkin. Oke, sudah. Sudah, Bu. Baik. Tinggal di slideshow. Bentar, bentar. Oke. Ini kemarin kita ketemu di 26 Februari 2025 mengenai ini masih baru-barunya peraturan PMK 15. Jadi saya berikan gambaran mengenai PMK 15 mungkin karena terlalu cepat kemarin menurut saya ada beberapa materi yang mungkin agak terlewat oleh saya, jadi ini agak saya lengkapin sedikit. Baik, ini sistematika PMK-nya ada 12 bab. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai bab-bab ini. Yang pertama, ya tentu saja selalu tidak lepas dan tidak jauh dari definisi mengenai pemeriksaan itu sendiri. Jadi pemeriksaan ini adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun data, mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Jadi sebenarnya pemeriksaan itu intinya adalah matching data, Bapak Ibu. Apakah data yang laporan yang diberikan kepada instansi pajak telah sesuai datanya dengan data sumbernya. Jadi tujuannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Jadi tujuan ini tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, masih sama, ada dua ini saja, menguji kepatuhan dan tujuan lain. Ya baik, kalau dulu kita kenal jenis pemeriksaan itu ada dua. Kalau dulu pemeriksaannya pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Nah, istilah ini sudah tidak ada lagi. Tapi yang diperkenalkan di PMK yang baru ini adalah mengenai tipe pemeriksaan. Jadi ada tipe pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, pemeriksaan spesifik. Apakah akan dilakukan dengan pemeriksaan kantor atau lapangan, itu akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan itu sendiri. Jadi kalau di PMK yang terbaru ini kita kenalnya tipe pemeriksaan lengkap, tipe pemeriksaan terfokus, dan tipe pemeriksaan spesifik. Jadi ini definisinya pemeriksaan lengkap.
yaitu pemeriksaan. Jadi tujuan untuk pemeriksaan lengkap adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas seluruh pos dalam SPT dan atau SPOP secara mendalam. Jadi intinya adalah pada seluruh pos dan dilakukan secara mendalam. Kemudian pemeriksaan terfokus, yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam SPT dan atau SPOP yang dilakukan secara mendalam. Kalau pemeriksaan lengkap tadi atas seluruh pos dan dilakukan secara mendalam, kalau yang terfokus ini hanya dilakukan atas satu atau beberapa pos saja, tapi dilakukan secara mendalam. Yang ketiga, pemeriksaan spesifik, yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam SPT, SPOP, data atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana. Jadi poinnya adalah secara sederhana. Contoh dari pemeriksaan spesifik ini adalah pemeriksaan data konkret. Ruang lingkupnya masih sama dengan yang lain. Ruang lingkupnya bisa satu atau beberapa jenis pajak kalau dilihat dari jenis pajaknya. Untuk masa atau tahun pajaknya bisa satu atau beberapa masa pajak. Nah, ini ada tambahan untuk objek PBB. Jadi sebenarnya PMK 15 ini mau mensimplifikasi peraturan mengenai pemeriksaan pajak. Tadinya ada aturan yang membahas tentang pemeriksaan pajak sendiri, pemeriksaan PBB sendiri, maka disimplifikasi menjadi satu aturan. Jadi ketika menggunakan PMK 15, di situ muncul juga objek PBB. Jadi bisa jadi pemeriksaan dilakukan untuk satu atau beberapa objek PBB. Ruang lingkup pemeriksaan. Ini jenis-jenis pajak yang bisa diperiksa. Kalau dulu kita hanya mengenal mungkin PPH, PPN, PPNBM. Sekarang ada bea baterai, PBB, pajak penjualan, pajak karbon, dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh DJP. Ini mungkin menjadi tampungan untuk jika ada timbul pajak-pajak lain di kemudian hari. Nah, untuk pajak penjualan ini, kalau seingat saya, pajak penjualan ini digunakan untuk pajak atas batu bara yang menggunakan PKP 2B generasi 1. Oke, ini untuk pemeriksaan tujuan lain. Untuk pemeriksaan tujuan lain ini, kegiatan yang dilakukan hanya penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Ini kriteria pemeriksaan. Jika tujuannya untuk menguji kepatuhan, kriteria-kriteria ini yang digunakan untuk menentukan bahwa ini untuk menguji kepatuhan. Yang pertama, BP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan restitusi, maka dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, SPT-LB selain pasal 17B. Bisa jadi SPT Bapak Ibu tidak lebih bayar, tidak mengajukan restitusi, tapi bisa jadi hanya kompensasi itu pun bisa dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, SPT rugi. Jika ada SPT yang menyatakan rugi, bisa jadi ada potensi untuk dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Yang keempat, WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah diberikan surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak SPP/PKP, maka tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan atas tahun tersebut atau jenis pajak tersebut. Jadi kalau misalnya SPT-LB Bapak di tahun 2022 sudah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, masih ada potensi untuk dilakukan pemeriksaan di tahun tersebut. Yang kelima, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku. Ini juga tidak bisa langsung wajib pajak melakukan perubahan tahun buku, tapi perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Demikian pula untuk metode pembukuan, perubahan metode pembukuan, dan penilaian kembali aktiva tetap. Terus jika ada kegiatan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, ini juga bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau yang 9 ini, BKP tidak melakukan penyerahan BKP, JKP, dan ekspor BKP telah diberikan pengembalian pajak masukan. Ini untuk wajib pajak yang belum berproduksi. Jadi dalam jangka waktu tertentu, jika wajib pajak tidak
berproduksi 3 tahun seingat saya. Dan mereka sebelumnya sudah melakukan restitusi atas pajak masukannya, maka akan dilakukan pemeriksaan untuk menguji apakah kegiatan berproduksinya telah sesuai dengan ketentuan periodenya itu atau tidak, atau untuk meminta kembali pajak masukan yang telah mereka kreditkan atau mintakan gitu ya. Yang 10, analisis risiko kepatuhan. Nah, ini yang paling sering terjadi, pemeriksaan sering terjadi karena analisis risiko kepatuhan, ANRIS. Jadi Bapak Ibu yang terpilih mungkin dengan analisisnya untuk dilakukan pemeriksaan wajib pajaknya. Baik. Yang 11, pihak yang tidak melakukan pemotongan dan atau pemungutan, bisa jadi mereka sudah melakukan pemotongan atau pemungutan tapi tidak disetor ke negara, bisa jadi. 12, data konkret. Tadi salah satu contoh dari pemeriksaan spesifik adalah data konkret. Ini tujuannya untuk menguji kepatuhan. Terus yang 13, terkait dengan PBB, wajib pajak tidak menyampaikan SPOP dan telah ditegur secara tertulis. Dan yang ke-14 adalah terdapat indikasi PBB lebih besar. Baik, itu untuk menguji kepatuhan. Sedangkan untuk tujuan lain, ada pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP, dan seterusnya sampai dengan 14. Oh, malah 25 kriteria pemeriksaan untuk pemeriksaan tujuan lain. Baik, pemeriksaan ini dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan, yaitu standar yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pemeriksaan. Ada 3 standar dalam PMK 15, yaitu standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Standar umumnya bahwa pemeriksa yang melakukan pemeriksaan harus sudah mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan teknis dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Biasanya mereka ikut diklat pemeriksa pajak terlebih dahulu sebelum diangkat sebagai pemeriksa pajak. Yang kedua, memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pajak. Baik, ini untuk standar pelaksanaannya. Melakukan persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan, melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan. Ya, metode pemeriksaan mungkin kita kenal ada metode langsung, metode tidak langsung. Teknik pemeriksaan juga banyak. Ekualisasi, bisa salah satunya ekualisasi, pengujian arus uang piutang gitu ya. Yang C, mendasarkan hasil temuan pemeriksaan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan. Jadi, temuan harus didasarkan pada dokumen dan aturan yang terkait dengan ketentuan perpajakan. Yang keempat, pelaksanaan pemeriksaan di kantor DJP. Jadi, pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya bisa terjadi di kantor, bisa jadi di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, maupun lokasi objek pajak PBB. Yang kelima, mendokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Ya, jadi kalau kita dikenalnya tulis apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis, itu disajikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Baik, yang terakhir ada standar pelaporan. Jadi hasil pemeriksaan ini harus disajikan, disusun dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri, simpulan dan usulan pemeriksa, serta bisa juga mengungkapkan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Misalnya, mengungkapkan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan, seandainya ternyata lawan transaksinya itu belum melaporkan wajib pajak, melaporkan transaksi dengan wajib pajak yang kita periksa itu bisa kita sajikan bahwa terdapat transaksi ini, atau ada rekening yang ternyata tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Kita bisa sajikan di informasi lain terkait dengan pemeriksaan. Baik, ini yang sangat berubah sekali jangka waktu pemeriksaan, jangka waktu pengujian kepatuhan. Kalau dulu kita jangka waktu pengujiannya untuk pemeriksaan lapangan 6 bulan, jangka waktu pembahasannya 2 bulan, dan dapat diperpanjang 2 bulan. Kalau sekarang pemeriksaan tidak bisa lagi diperpanjang, kecuali untuk pemeriksaan WP Group atau pemeriksaan yang terindikasi transfer pricing. Jadi jangka waktu untuk pengujian, argonya berjalan ketika surat pemberitahuan disampaikan kepada wajib pajak. Jadi tanggal Bapak Ibu terima surat pemberitahuan pemeriksaan, disitulah argo pemeriksaan baru berjalan.
bukan pada saat tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan. Sampai dengan tanggal SPHP disampaikan. Ya, tanggal Bapak Ibu menerima SPHP, disitulah jangka waktu pengujian. Untuk pemeriksaan lengkap, jangka waktu pengujiannya adalah 5 bulan. Jadi dipotong 1 bulan dari jangka waktu pemeriksaan yang lama yang 6 bulan. Kalau lengkap jadi 5 bulan. Kalau terfokus 3 bulan dan spesifik 1 bulan. Oke, untuk jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan, kalau dulu 2 bulan, sekarang hanya 30 hari kerja. Nah, untuk perpanjang jangka waktu pemeriksaan hanya untuk WP Group dan indikasi transfer pricing. Kalau yang lama kan bisa jadi karena perluasan maka ada tambahan waktu untuk perpanjangan pemeriksaan. Tapi kalau sekarang hanya khusus untuk pemeriksaan WP Group atau indikasi transfer pricing. Itu yang pertama, perbedaan pertama. Terus yang kedua mengenai tanggapan atas SPHP. Kalau dulu Bapak Ibu 7 hari kerja, bisa perpanjangan ditambah 3 hari kerja. Kalau sekarang sudah tidak ada perpanjangan dan jangka waktunya pun dikurangi hanya 5 hari kerja. Oke. Untuk undangan pembahasan akhir harus sudah disampaikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 3 hari dari tanggapan tertulis atau jatuh tempo tanggapan tertulis tersebut harus sudah disampaikan. Oke, pembahasan akhir. Risalah pembahasan, kalau ini jangka waktu 3 hari ini untuk permohonan dengan tim QA jika ada perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa masalah formil dari pemeriksaan pajaknya atau temuan dari hasil pemeriksaan pajaknya. Oke, ini untuk panggilan penandatangan BA jika ada pembahasan dengan tim QA sampai dengan LH. Jadi kalau jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan adalah jangka waktu tanggal SPHP disampaikan dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Itu untuk jangka waktu pemeriksaan pengujian kepatuhan. Ini khusus untuk jangka waktu pemeriksaan data konkret. Dia tidak mengenal, dia memotong jangka waktunya. Jadi jangka waktu pengujiannya dimulai dari surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan tanggal SMP sama ini jangka waktunya, argonya sama, cuman hanya 10 hari kerja saja. Sedangkan jangka waktu pembahasannya dan sampai dengan pelaporan hanya 10 hari kerja. Untuk khusus data konkret tidak mengikuti aturan yang fokus, spesifik maupun lengkap tadi, tapi diatur tersendiri. Baik, untuk yang pemeriksaan tujuan lain, untuk pemeriksaan tujuan lain ini malah tidak mengenal jangka waktu pengujian maupun jangka waktu pembahasan dan pelaporan. Jadi jangka waktu tujuan lain dimulai pada saat surat pemberitahuan disampaikan sampai dengan tanggal LHP. Dan jangka waktunya 4 bulan. Baik, ini kewajiban pemeriksa. Kewajiban pemeriksa adalah memperlihatkan tanda pengenal, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim jika ada perubahan tim. Jika timnya mutasi, berubah, maka kita harus diberitahu jika ada perubahan tim. Yang keempat, mengembalikan buku catatan, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui. Ini yang warna biru adalah kewajiban pemeriksa untuk semua jenis pajak. Untuk yang kuning, kewajiban pemeriksa yang kuning ini adalah kewajiban pemeriksa untuk pemeriksaan tujuan lain, tambahan atas pemeriksaan yang biru tadi. Jadi memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai tujuan pemeriksaan pajak, berikan kesempatan wajib pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Jadi wajib pajak walaupun pemeriksaan dilakukan, tapi masih mempunyai hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran atas pengisian SPP-nya. Walaupun ada mungkin konsekuensinya nanti ada sanksi bunga yang harus dibayar dari pasal 8 ini. Yang ketiga, menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam surat pemberitahuan, data dan atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita pakai pemeriksaan terfokus, karena kan dia sudah menyebutkan pos-pos ini yang akan diperiksa. Ya, ketika pemeriksaan berjalan, ternyata pos-pos yang diperiksa berubah, maka pemeriksa wajib untuk menyampaikan pos-pos perubahan-perubahan pos yang diperiksa tersebut. Yang keempat, menyampaikan pemberitaan tertulis dalam hal ini terketik 2 kali. Yang kelima, melakukan pembahasan temuan sementara. Jadi melakukan pembahasan temuan sementara ini dikecualikan untuk pemeriksaan data konkret.
karena pemeriksaan data konkret kan jangka waktunya cukup pendek. Jadi untuk pemeriksaan jangka waktu pemeriksaan data konkret ini tidak perlu dilakukan pembahasan temuan sementara. Yang keenam, menyampaikan daftar temuan hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan SPHP, ya, seperti biasa. Karena kalau SPHP tidak disampaikan kepada wajib pajak, maka bisa dilakukan gugatan mengenai hasil pemeriksaan tersebut, ya. Memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini juga jika tidak dilakukan pembahasan, maka kita juga bisa melakukan gugatan atas hasil pemeriksaan itu sendiri. Kedelapan, menyampaikan surat pemberitahuan penangguhan pemeriksaan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mukber. Jadi kalau ternyata pemeriksaan kita dinaikkan menjadi pemeriksaan mukber, maka atas pemeriksaan kita akan dilakukan penangguhan pemeriksaan. Itu harus disampaikan kepada wajib pajak. Yang ke-9, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dilanjutkan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan bukper atau penyidikan di bidang perpajakan dilanjutkan kembali. Jadi ternyata mungkin pemeriksaan bukpernya tidak cukup bukti bahwa itu ada indikasi pidana perpajakan atau penyidikan tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan yang tadi ditangguhkan bisa dilanjutkan kembali dan ini harus diberitahukan kepada wajib pajak. Oke, ini wewenang pemeriksa melihat atau meminjam buku dan atau catatan dokumen. Karena pemeriksaan ini inti dari pemeriksaan adalah buku catatan dokumen, ya. Jadi maka pemeriksa berwenang untuk melihat dan meminjam buku catatan atau dokumen. Yang kedua, mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Kalau Bapak Ibu menggunakan software, mungkin pembukuannya, maka pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengunduh data-data di software tersebut, di PC atau komputer Bapak Ibu. Yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat uang untuk menyimpan buku, tidak hanya buku saja, menyimpan dokumen, uang atau barang bisa dimasuki oleh pemeriksa. Ini menjadi wewenang pemeriksa. Yang keempat, meminta data kepada wajib pajak. Ketika pemeriksaan berjalan, ternyata ada data-data yang perlu dikonfirmasi kepada wajib pajak, maka pemeriksa berwenang untuk memanggil wajib pajak dan dimintai keterangan. Selain kepada wajib pajak, poin kelimanya, maka pemeriksa juga berhak berwenang untuk meminta keterangan kepada pihak ketiga di luar wajib pajak. Bisa lawan transaksinya, bisa instansi yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Kalau misalnya restoran, mungkin kita bisa nanya ke Bapenda, ya, Badan Penerimaan Daerah gitu, ya, untuk mengkonfirmasi perpajakan daerah yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang keenam, melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak. Jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan penyegelan, maka pemeriksa berwenang untuk melakukan penyegelan. Yang ketujuh, meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Kalau misalnya softwarenya wajib pajak ini hanya wajib pajak yang bisa membuka, maka kita berwenang untuk meminta bantuan kepada wajib pajak. Nah, selain ya tadi kalau wewenang berarti berhubungan dengan kewajiban wajib pajak, tapi wajib pajak juga mempunyai hak. Jadi sebenarnya sebagai konsultan pajak harus memahami hak dan kewajiban perpajakan ini, hak wajib pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan supaya ya wajib pajak haknya tidak tidak dipenuhi oleh pemeriksa atau sebenarnya kita bisa lihat itu, ya, dari hak dan dari aturan yang ada ini. Jadi hak wajib pajak adalah meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Jadi kalau ada pemeriksa datang bisa diminta tanda pengenalnya dan surat perintah pemeriksaan. Jadi hanya untuk surat pemerintah pemeriksaan dan tanda pengenal hanya ditunjukkan. Tidak ada SP2 yang diserahkan seharusnya. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Ini sebagai awal mulainya pemeriksaan, maka hak wajib pajak untuk menerima surat pemberitahuan pemeriksaan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa. Jadi kalau ada SP2 perubahan, maka wajib pajak berhak untuk meminta SP2 perubahan tim pemeriksa pajak.
Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Bapak Ibu bisa bertanya, kenapa saya diperiksa kepada pemeriksa pajak? Ini secara umum hak wajib pajak baik untuk pemeriksaan tujuan lain maupun pemeriksaan pemenuhan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk yang kanan ini hanya khusus untuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang pertama, wajib pajak berhak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran, sudah diatur di pasal 8. Yang kedua, menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam surat pemberitahuan. Terus ya ini nggak beda jauh ya, kita beririsan pasti dengan kewajiban pemeriksa. Jadi mungkin tidak saya baca satu-satu kembali karena hak wajib pajak ini pasti beririsan dengan kewajiban pemeriksa. Jadi mungkin yang ada beda adalah ini mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance. Oke, itu kewajiban wajib pajak dia akan beririsan dengan wewenang pemeriksa, maka tidak akan jauh berbeda dengan wewenang pemeriksa tadi. Baik, ini SP2. SP2 pasti, jadi pemeriksaan pasti ada SP2 ya. Kalau pemeriksaan dilakukan tanpa S2 itu menyalahi sudah aturan yang ada. Jadi, di SP2 ini nanti akan diberikan nama-nama dari tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan. Jadi SP2 ini jika dalam pemeriksaan ternyata membutuhkan bantuan dari tenaga ahli, maka bisa jadi ada tenaga ahli yang akan ditunjuk dalam proses pemeriksaan. Baik, ini surat pemberitahuan pemeriksaan. Surat pemberitahuan pemeriksaan diserahkan kepada siapa, disampaikan kepada siapa, disampaikan kepada WP atau wakilnya, bisa juga kuasa wajib pajak, anggota keluarga yang telah dewasa, atau bisa jadi karena tidak bisa disampaikan kepada WP maupun ini kuasa atau pegawai atau anggota keluarga bisa disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Jadi dengan resi tersebut maka dinyatakan bahwa surat tersebut telah diterima oleh wajib pajak dan argo pemeriksaan dianggap sudah berjalan. Pertemuan. Oke, jadi pemeriksa pajak memberikan penjelasan. Jadi setelah menyerahkan surat pemberitahuan pemeriksaan, bisa jadi pemeriksa ini memanggil wajib pajak untuk ke kantor dalam rangka apa? Memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pemeriksaan ini. Jadi pertemuan ini kalau dulu tidak diatur mengenai luring melalui daring, dalam jaringan melalui video conference, sekarang sudah di state bahwa pertemuan bisa dilakukan secara luring maupun secara daring. Jadi kalau misalnya ada pemeriksa terus menolak melakukan melakukan daring, maka kita bisa menggunakan pasal ini, aturan ini bahwa pertemuan bisa dilakukan baik luring maupun dengan daring. Yang ketiga, setelah melakukan pertemuan, pemeriksa wajib membuat berita acara hasil pertemuan. Nah, dalam hal pertemuan ini dilakukan secara daring, maka dokumen pertemuan tadi harus ditandatangani dan dikembalikan kepada pemeriksa pajak dalam jangka waktu 5 hari kerja, terhitung sejak berita acara hasil pertemuan disampaikan kepada wajib pajak. Dan ini peminjaman dokumen. Peminjaman dokumen disampaikan melalui surat permintaan peminjaman buku. Jika ada data WP yang dikelola secara elektronik, maka pemeriksa dapat minta bantuan BP atau minta bantuan tenaga ahli. Minta bantuan BP berarti jika ada biaya maka atas biaya wajib pajak. Jika minta bantuan tenaga ahli, maka biasanya dari KPP akan meminta surat permintaan bantuan tenaga ahli. Baik, surat permintaan peminjaman dokumen ini harus dipenuhi dalam jangka waktu 1 bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut dipenuhi, maka dibuatlah berita acara pemenuhan kewajiban atas peminjaman buku catatan dan dokumen tersebut. Jika ada dokumen WP berupa fotokopi atau elektronik, maka wajib pajak diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa fotokopi atau data elektronik tersebut sudah sesuai aslinya. Baik, ini jangka waktunya. Wajib pajak menyerahkan maksimal 1 bulan.
dalam jangka waktu 1 bulan tersebut. Sebelum 1 bulan tersebut, pemeriksa dapat. Jadi kata-katanya adalah dapat memberikan surat peringatan, tidak wajib memberikan surat peringatan, gitu ya. Jadi kalau pemeriksa dalam jangka waktu 1 bulan tidak memberikan surat peringatan, ya karena kata-katanya bukan wajib, kata-katanya adalah dapat. Jadi dalam jangka waktu 2 minggu dari surat permintaan peminjaman, bisa memberikan surat peringatan 1. Dalam jangka waktu 3 minggu dari surat peminjaman, bisa diterbitkan surat peringatan 2. Jika dalam jangka waktu 1 bulan, tidak atau hanya sebagian saja yang diserahkan, maka dibuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman dokumen. Kalau diserahkan seluruhnya, maka berita acara pemenuhan seluruh peminjaman dokumen. Oke, ketika 1 bulan sudah selesai, maka pemeriksa ini harus menentukan bisa atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup. Oke. Ketika pemeriksa sudah menentukan dapat atau tidaknya untuk melakukan pengujian, kalau dia bisa dihitung, maka bisa dihitung dengan menggunakan penghitungan secara jabatan. Tapi kalau misalnya datanya tidak ada, terus pemeriksa ternyata tidak mempunyai data yang cukup dan ada indikasi tindak pidana perpajakan, bisa dinaikkan menjadi usul pemeriksaan bukti permulaan. Jadi kalau di sini wajib pajak tidak memenuhi peminjaman dokumen, jadi pemeriksa tidak terbatas hanya data internal wajib pajak yang digunakan, tapi bisa juga menggunakan data eksternal, data-data yang dikumpulkan dari pihak ketiga untuk menghitung secara jabatan penghasilan kena pajak. Baik, ini dikecualikan dalam hal dokumen-dokumen tersebut ternyata berada di pihak ketiga dan tidak bisa disampaikan oleh wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan tersebut. Maka ada jangka waktu sampai dengan sebelum berita acara pembahasan akhir pemeriksaan ditandatangani. Wajib pajak bisa memberikan dokumen yang dalam dokumen tersebut ternyata dimiliki berada di tangan pihak ketiga, gitu ya. Oke. Dalam hal ternyata data elektroniknya perlu dilindungi kerahasiaannya, wajib pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di tempat wajib pajak dengan menyediakan ruangan khusus. Baik, ini penyegelan. Penyegelan ini bisa dilakukan agar buku catatan dan dokumen wajib pajak tersebut tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Dalam kondisi apa penyegelan ini dilakukan? Maka kondisinya yang pertama adalah WP, wakil atau kuasa tidak memberi kesempatan memasuki tempat atau ruang yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan atau dokumen. Yang kedua, WP atau wakil kuasa menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Ini pemeriksanya datang, minta tolong komputernya Pak untuk dibuka. Ternyata WP menolak, gitu ya. Kita bisa melakukan penyegelan atas komputer tersebut, PC atau komputer tersebut. Yang ketiga, wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang diperiksa tidak berada di tempat. Jadi penyegelan ini dilakukan dengan tanda segel, dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan disaksikan oleh saksi 2 orang dewasa selain anggota tim pemeriksa. Dan dibuat berita acara penyegelan, ditandatangani juga oleh 2 orang saksi tersebut. Dalam hal saksi menolak, maka dibuat catatan di dalam berita acara penyegelan tersebut bahwa saksi menolak untuk menandatangani berita acara penyegelan. Oke, berita acara penyegelan ini dibuat 2 rangkap, yang satu disimpan oleh pemeriksa, yang satu diserahkan kepada wajib pajak, wakil kuasa yang diperiksa. Oke. Dalam melakukan penyegelan, pemeriksa pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Pemda setempat. Bisa jadi minta dari kelurahan untuk sebagai saksi melakukan penyegelan, itu bisa dilakukan. Oke, pembukaan segel. Kapan segel ini dibuka? Maka segel ini dibuka dalam kondisi wajib pajak telah memberi izin untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan pemeriksa.
penyegelan tidak diperlukan lagi, dan terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana. Oke, pembukaan segel dia tetap harus dengan berita acara dengan ditandatangani oleh 2 orang saksi dewasa selain pemeriksa pajak. Dalam hal tanda segel yang digunakan melakukan penyegelan rusak atau hilang, maka dibuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, tindak lanjut penyegelan. Jadi dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal penyegelan, WP, wakil atau kuasanya tetap tidak memberi izin untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan atau tidak memberikan bantuan kelancaran pemeriksaan, maka wajib pajak dianggap menolak dilakukan pemeriksaan. Maka wajib pajak diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Jika wajib pajak masih menolak, maka dibuat berita acara penolakan pemeriksaan. Ini akan menjadi dasar bagi pemeriksa untuk melakukan penghitungan pajak secara jabatan atau menaikkan pemeriksaan tersebut menjadi usul pemeriksaan bukti permulaan. Oke, itu tadi mengenai penyegelan. Saya lanjut ke penjelasan wajib pajak bahwa tadi ada kewenangan pemeriksa untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak. Jadi pemeriksa dapat meminta data, informasi, keterangan, dan atau penjelasan yang lebih rinci pada saat pelaksanaan pemeriksaan kepada wajib pajak, wakil, kuasa dari wajib pajak yang diperiksa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Ya, kalau pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan, terus melakukan wawancara kepada pegawai wajib pajak, maka itu sudah diatur di dalam aturan mengenai pemeriksaan pajak ini. Penjelasan yang diberikan harus dituangkan dalam berita acara oleh pemeriksa pajak. Seandainya ternyata yang diminta keterangan menolak, maka dibuat catatan di dalam berita acara tersebut bahwa yang diminta keterangan menolak untuk menandatangani berita acara. Baik, ini permintaan keterangan kepada pihak ketiga, yaitu permintaan keterangan tidak hanya terbatas kita minta kepada wajib pajak, tapi kepada pihak ketiga juga. Bisa jadi instansi pemerintah, lawan transaksi, atau instansi swastanya. Bank itu juga bisa. Maka pemeriksa melalui kepala UP2, berarti kepala kantor, dapat meminta keterangan dan atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis. Nah, ini aturan terbaru pembahasan temuan sementara. Kalau di pemeriksaan sebelumnya mungkin pembahasan temuan sementara ini sudah dilakukan oleh pemeriksa, walaupun mungkin tidak disajikan secara kertas gitu ya, secara hard copy. Tapi kalau sekarang diperjelas lagi bahwa harus dilakukan pembahasan temuan sementara yang dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir. Jadi kalau pemeriksaan lengkap tadi 5 bulan, jangan spare waktu 1 bulan sebelumnya dilakukan pembahasan temuan sementara. Oke, dalam pembahasan temuan sementara, wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan buku, catatan, dan atau informasi keterangan lain termasuk data elektronik, memperlihatkan buku, catatan, dan informasi, memberikan buku, catatan, dan atau dokumen termasuk data elektronik yang dipinjam, menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga. Jadi kalau ada temuan sementara, Bapak Ibu bisa melakukan sanggahan dengan menunjukkan dokumen atau memberikan saksi bahwa temuan tersebut tidak seharusnya seperti itu, gitu ya. Jadi bisa dibahas di temuan sementara. Sekarang mengenai penyampaian SPHP dan tanggapan tertulis dari wajib pajak. Jadi tanggapan SPHP ini dilampiri dengan daftar temuan, jadi tidak hanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, tapi harus ada lampiran pos-pos yang dikoreksi oleh pemeriksa. Dari SPHP diterima oleh wajib pajak, maka 5 hari kerja berikutnya wajib pajak harus memberikan tanggapan tertulis. Jadi intinya adalah memberikan tanggapan tertulis. Apakah wajib pajak menyetujui atau tidak setuju sama sekali atau hanya setuju sebagian. Jika wajib pajak dalam jangka waktu 5 hari kerja tersebut tidak menyampaikan tanggapan, maka kita buat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPH. Baik, ini undangan pembahasan akhir. Dalam jangka waktu 5 hari, jangka waktu memberikan tanggapan berakhir, maka
kita harus mengundang untuk melakukan pembahasan akhir kepada wajib pajak paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya tanggapan tertulis dari WP atau berakhirnya jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis. Baik, ini tanggapan tertulis wajib pajak setuju hadir maka dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan berarti karena wajib pajak setuju dan hadir. Bagaimana kalau wajib pajak setuju memberikan tanggapan ternyata tidak hadir? Maka hasil pemeriksaannya akan dibuat berdasarkan sesuai dengan persetujuan wajib pajak. Ini nggak ada disput kalau berarti wajib pajak setuju sepenuhnya ini nggak ada disput. Gimana kalau wajib pajak dari tanggapan tertulisnya tidak setuju sebagian atau seluruhnya, maka nanti hasil pemeriksaannya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan untuk versi wajib pajak untuk sesuai dengan tanggapan wajib pajak. Kalau wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan sama sekali, tapi hadir, ya nggak apa nanti berarti sesuai dengan hasil pembahasan akhirnya. Tidak menyampaikan tanggapan, tidak hadir, maka nanti hasil pemeriksaannya berdasarkan temuan pemeriksaan sesuai dengan SPHP biasanya. Oke, dokumen dalam hal penetapan secara jabatan, maka akan dibatasi. Yang bisa dibahas hanya poin peredaran usaha dan kredit pajak. Di luar itu, HPP, biaya usaha lainnya tidak bisa dilakukan pembahasan jika SPHP-nya dilakukan, penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan. Baik, ini tim Quality Assurance. Tim Quality Assurance ini dibuat oleh Ditjen Pajak untuk pembahasan hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi. Jadi nggak ada jika ada disput mengenai materi pemeriksaan, maka ranahnya bukan di tim quality assurance, tapi di keberatan. Tapi kalau misalnya ternyata ada disput mengenai dasar hukum koreksi, bisa dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance. Tugas dari tim quality assurance ini sendiri adalah membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, memberikan simpulan dan putusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak, membuat risalah tim quality assurance yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf B dan bersifat mengikat. Baik, ini ceritanya dibuat risalah pembahasan. Ini dilakukan pembahasan, risalah pembahasan sudah dibuat, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat. Bisa jadi, walaupun terdapat perbedaan pendapat, wajib pajak ya sudahlah nggak usah mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance. Maka pemeriksa akan membuat BA pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ditandatangani pemeriksa dan wajib pajak. Jika WP menolak untuk menandatangani, maka membuat catatan penolakan di BA pembahasan akhir. Nah, ketika risalah pembahasan dibuat, ada bisa jadi kondisi yang kedua, masih terdapat perbedaan pendapat dan wajib pajak ingin mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance. Maka nanti akan dibuat pembahasan dengan tim quality assurance. Hasil akhirnya adalah risalah tim quality assurance dan akan dibuat di pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Baik, ini alurnya. Yang pertama, syarat pengajuannya. Risalah pembahasan telah ditandatangani oleh tim pemeriksa dan wajib pajak. Yang kedua, BA pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum ditandatangan pemeriksa dan wajib pajak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dalam pembahasan, risalah pembahasan ditandatangani oleh tim pemeriksa dan wajib pajak, BA pembahasan akhir ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa mengajukan tim quality assurance karena syarat pengajuannya tidak terpenuhi. Yang kedua ini. Jadi kalau misalnya Bapak ingin masuk ke tim quality assurance, jangan tanda tangani dulu BA pembahasan akhirnya. Jadi Bapak Ibu nanti mengajukan kepada surat permohonannya maksimal 3 hari kerja sejak pendatangan risalah pembahasan. Dikirimkan secara langsung atau fax nanti ke Kakanwil atau Direktur P2. Kalau pemeriksaannya di KPP, maka dia ranahnya di Kakanwil, tapi kalau di pemeriksaan dilakukan oleh kantor pusat, maka ranahnya nanti quality assurance-nya di Direktur P2. Oke, nanti dibuat undangan pembahasan dengan tim QE. Pembahasan dengan tim QE ini akan dihadiri oleh tim QE, tim pemeriksaan dan wajib pajak, wakil atau kuasanya.
Nah, dari hasil pembahasan tadi akan dibuat risalah tim quality assurance. Ditandatangani oleh tim QA, tim pemeriksaan, dan wajib pajak. Jika wajib pajak menolak, maka dibuat catatan mengenai penolakan tersebut. Oke, wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan, maka dibuat biaya pembahasan dengan catatan ketidakhadiran wajib pajak. Oh, pusing ah. Pusing, Bu. Ada yang pusing mungkin? Lanjut, Pusing di lanjut. mana, Bu? Mungkin nanti bisa bertanya ya. Bu Teresa bisa disampaikan pertanyaan yang bikin pusing tadi, Bu. Oh iya, Mas. Baik, baik. Sorry, sorry. Jadi keluar slide saya. Baik. Ini berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi dari tadi ya, ini sebenarnya mereview yang tim QA tadi. Ya perlu ini. Oke, sekarang penyelesaian pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan itu ada dua. Menghentikan pemeriksaannya dengan membuat LHP sumir. Yang kedua, membuat LHP yang menjadi dasar penerbitan SKP dan atau STP. Jadi kapan pemeriksaan itu dihentikan pemeriksaannya dengan membuat LHP sumir? Yang pertama, WP wakil atau kuasa tidak ditemukan dalam jangka waktu pengujian. Jadi kalau ada pemeriksaan lengkap dalam jangka waktu 5 bulan WP tidak ditemukan, maka pemeriksaan bisa ditutup dengan LHP sumir. Pemeriksaan dihentikan diatur dalam pasal 17 ayat 3 PP nomor 50 tahun 2022. Ini saya lupa nih penyebabnya apa. Yang ketiga, yang 17 ayat 3 ini dinaikkan menjadi, kalau nggak salah, dinaikkan jadi buper tapi tidak ada indikasi tindak pidana, itu bisa dibuat LHP sumir. Yang C, pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu diperiksa, terbit SKP KB, terus ternyata ada data baru, dilakukan pemeriksaan ulang, tapi atas data baru itu ternyata tidak memberikan jumlah pajak yang harus dibayar, maka pemeriksaan atas pemeriksaan ulang tadi ditutup dengan membuat LHP sumir. Oke, terus yang daluarsa penetapan. Jadi kalau sudah ada jangka waktunya sudah habis, jangka waktu 5 tahun untuk menetapkan pajak habis, ya sudah dibuat LHP sumir. Karena kalau tetap ngotot diterbitkan SKP itu akan menyalahi. Biasanya BPK akan turun. Kenapa daluarsa lewat, SKP tetap terbit. WP orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi. Jadi kalau misalnya ada WP orang pribadi meninggal dunia, karyawan, terus nggak ada warisan yang belum terbagi, ya sudah dibuat LHP sumir. Terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Ini wadah mungkin ya untuk membuat LHP sumir dengan pertimbangan Dirjen Pajak. Baik, ini dari pemeriksaan LHP sumir tadi, sudah nih selesai penyelesaian pemeriksaan, dibuat LHP sumir. Ternyata dari 5 bulan WP tidak diketemukan, dibuat LHP sumir. Setelah dalam waktu berjalan, ternyata wajib pajak datang gitu ya, menyampaikan SPT gitu. Ini kita bisa buka lagi nih pemeriksaan tadi. Pemeriksaan tadi bisa dilanjutkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini penyelesaian pemeriksaan. Pengujian yang belum dapat diselesaikan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pengujian. Dan melanjutkan tahapan pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP. Ini pelaporan hasil pemeriksaan dan pengembalian dokumen. Jadi, laporan hasil pemeriksaan ini selalu harus dilampiri dengan risalah pembahasan, risalah tim QA jika wajib pajak mengajukan pembahasan dengan tim QA. Yang ketiga, PA pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Jadi LHP itu akan selalu dilampiri dengan dokumen-dokumen tersebut. Ini sudah saya jelaskan tadi dalam hal pembahasan, ternyata wajib pajak hadir dan setuju, maka ini sudah nggak perlu saya ulang ya. Oke, pemeriksaan. Nah, ini nggak perlu terlalu ini. Kalau pemeriksaan sudah selesai, maka dokumen-dokumen yang dipinjamkan oleh wajib pajak harus dikembalikan kepada wajib pajak dan dibuktikan dengan surat bukti pengembalian dokumen.
Pembatalan hasil pemeriksaan dilakukan tanpa penyampaian SPHP atau pemeriksaan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Maka hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajaknya dapat dibatalkan. Meskipun dibatalkan, maka proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Baik, catatan. Nah, ini catatannya. Untuk pemeriksaan dalam rangka restitusi pasal 17B Undang-Undang KUP, jangka waktu paling lama 12 bulan untuk menerbitkan SKP terhitung sejak tanggal diterbitkan SKP KB yang dibatalkan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Jadi kalau misalnya SKP yang tidak dilakukan pembahasan tadi terbit di bulan, misalnya jangka waktunya pemeriksaan tadi 6 bulan gitu ya, sedangkan jangka waktu harus terbit SKP LB untuk permohonan restitusi itu 12 bulan, maka masih ada jangka waktu 6 bulan lagi. Jadi kalau SKP itu dibatalkan, maka harus segera dilakukan proses pembahasan tadi. Mengejar jangan sampai jangka waktu 12 bulan tadi terlewati. Jadi wajib pemeriksa mempunyai jangka waktu 6 bulan lagi untuk mengejar agar SKP LB tersebut terbit. Nah, ini wajib pajak meskipun sudah diperiksa, mempunyai hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Pengungkapan ketidakbenaran ini dengan syarat wajib pajak dengan kesadaran sendiri dengan menggunakan laporan tertulis dan sepanjang SPHP belum disampaikan. Ditandatangani oleh wajib pajak, dilampirkan juga penghitungan kekurangan pajaknya, dibayarkan kurang bayarnya, dan dibayarkan juga sanksi administrasi yang timbul. Ini bunga ya, berarti kena bunga atas ketidakbenaran pengisian SPT. Oke, walaupun wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Tapi SSP yang kurang dibayar ini nanti akan menjadi kredit pajak di SKP. Ya, ini penangguhan pemeriksaan. Penangguhan pemeriksaan bisa karena pemeriksaan itu naik jadi bukti permulaan atau ada penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi pemeriksaan ini akan dihentikan untuk sementara waktu. Penangguhan ini harus diberitahukan kepada wajib pajak, disampaikan bersamaan dengan disampaikannya surat perintah pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Dan dokumen-dokumen yang sudah kita terima dalam proses pemeriksaan dikembalikan kepada wajib pajak disertai dengan tanda terima. Baik, ini tindak lanjut pemeriksaan yang ditangguhkan. Jika pemeriksaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan, jadi dilakukan pemeriksaan bukber, tapi tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Bisa jadi karena WP meninggal dunia, bisa jadi tidak ditemukan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, atau bukan peristiwa pidana, maka pemeriksaan yang tadi ditangguhkan bisa dilanjutkan. Bisa jadi pemeriksaan bukti permulaan dilanjutkan dengan penyidikan, tapi tidak dilanjutkan penuntutan. Bisa jadi karena buktinya tidak cukup, ternyata bukan peristiwa pidana, atau PSK-nya meninggal dunia. Atau bisa jadi perkaranya diadili 2 kali, maka pemeriksaan tadi bisa dilanjutkan. Oke, bisa dalam hal dilanjutkan penuntutan, terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutus bebas, maka pemeriksaan bisa dilanjutkan. Nah, ini yang ditangguhkan bisa jadi pemeriksaan dilanjutkan, bisa jadi ditutup dengan LHP Sumir. Jika pemeriksaan bukber dilanjutkan penyidikan, tapi wajib pajak pengungkapan ketidakbenaran, pasal 8 ayat 3 KUP. Ini kalau nggak salah kena denda 100% ya, tambah sanksi administrasi sebesar 100%. Ini maka pemeriksaan tadi yang sudah ditangguhkan kita tutup dengan LHP Sumir. Bisa juga karena bukber dilanjutkan penyidikan, tidak dilanjutkan penuntutan karena daluarsa, karena pasal 44A, karena pasal 44B, maka kita tutup dengan LHP Sumir.
Oke, dilanjutkan penuntutan, tapi sudah ada kekuatan hukum tetap, maka pemeriksaan ditutup dengan LHP sumir. Jadi pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan dan tidak perlu ada produk hukum berupa SKP ataupun STP. Oke, ini pemeriksaan ditangguhkan, maka jangka waktu pemeriksaannya tertangguh. Sampai dengan surat pemberitahuan pemeriksaan dilanjutkan, disampaikan. Jadi kalau pemeriksaan dihentikan, ini juga harus ada pemberitahuan kepada wajib pajak. Oke, ini pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang terjadi jika ada data yang semula belum terungkap atau novum, data baru novum, dan data yang semula belum terungkap atau keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Ini voluntary wajib pajak menyatakan ternyata ini loh Pak, data saya masih ada, jadi Bapak kurang menetapkan pajak. Ini kayaknya jarang terjadi. Nah, hasilnya bisa ada tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Kita akan terbitkan SKP KBT. Jika tidak ada jumlah pajak yang harus dibayarkan, tambahan jumlah pajak yang harus dibayarkan, maka ditutup dengan LHP sumir. Kalau tidak ada tambahan jumlah pajak, tapi ada perubahan jumlah rugi fiskal, maka harus ada keputusan mengenai rugi fiskal tersebut yang nantinya bisa dibawa ke tahun berikutnya. Ini hampir selesai. Ketentuan lain-lain. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan penilaian untuk tujuan perpajakan. Kalau yang aturan dulu tidak pernah mengatur mengenai penilaian ini, sekarang sudah di step di dalam PMK ini, bahwa dalam proses pemeriksaan dapat dilakukan penilaian untuk tujuan perpajakan. Ketentuan lain-lainnya juga mengenai penyampaian dokumen. Jadi kalau dulu, ya mungkin DJP mengikuti perkembangan zaman, sudah waktunya elektronik, penyampaian dokumen secara elektronik, maka diaturlah di aturan PMK ini mengenai penyampaian dokumen secara elektronik. Jadi ada secara elektronik, secara langsung maupun melalui pos. Kecuali SPHP dan tanggapan atas SPHP hanya bisa dilakukan secara elektronik, langsung atau faksimil. Jadi kalau Bapak pemeriksa menyampaikan SPHP, tidak boleh disampaikan melalui pos. Tanggapan atas SPHP pun demikian, tidak boleh disampaikan melalui pos, tapi harus disampaikan melalui media elektronik secara langsung atau faksimil. Oke, yang ini untuk mengakomodir Vortex. Jadi tata cara penyampaian dokumen terkait pemeriksaan sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Ya, kalau ada dokumen-dokumen yang dikirim mulai Vortex, mungkin ini jadi dasar atau naungan hukum pelaksanaan hal tersebut ya. Oke, ini dalam hal pemeriksaan dilakukan secara daring dan dokumen pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, baik wajib pajak maupun tim pemeriksa pajak, penandatanganannya dilakukan secara elektronik. Jika tidak bisa dilakukan secara elektronik, maka penandatanganan dilakukan dengan menggunakan tanda tangan biasa yang terlebih dahulu dilakukan oleh wajib pajak. Ya, ini ketentuan lain-lainnya, pemeriksa pajak tidak dikenai sanksi dalam hal pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini ketentuan peralihan, jadi ini mengatur aturan mana sih yang akan kita gunakan jika pemeriksaan lampau kita belum selesai. Jadi kalau misalnya pemeriksaan yang dimulai sebelum berlakunya PMK ini, berlakunya di Februari, di tanggal 14 Februari 2025. Jadi gampang nih, kapan berlakunya PMK 15? Pada saat Hari Valentine tahun 2025. Ini ketika pemeriksaannya belum selesai atau SP2-nya, surat pemberitahuan pemeriksaannya sudah disampaikan sebelum peraturan menteri ini, maka proses penyelesaiannya menggunakan aturan yang lama, PMK 17. Tapi kalau misalnya di tanggal tersebut Bapak Ibu baru menerima surat pemberitahuan pemeriksaan karena argo berjalannya mulai pemeriksaan di tanggal tersebut, maka menggunakan PMK yang baru.
Demikian juga dengan PBB yang pemeriksaannya dimulai sebelum berlakunya materi ini dan belum selesai, maka proses penyelesaiannya menggunakan aturan 8. Terus bagaimana dengan SP2? SP2 sudah terbit atau administrasinya mungkin apa ya namanya NP2-nya sudah ada tapi belum terbit SP2, maka nanti pemeriksaannya dilakukan dengan menggunakan aturan yang baru. Ini aturan-aturan yang dicabut, ada PMK 184 mengenai pemeriksaan pajak, PMK 256 ini mengenai PBB. Nah, ini aturan pasal 105 PMK 18 2021. Ini kayaknya seingat saya tentang pemeriksaan juga. Dicabut dan dinyatakan tidak benar. Baik, itu dari materi dari saya. Mungkin Oke, yang apa? baik. Baik, cukup Bu Nia ya. Cukup sih. Takut ada yang Baik. pusing lagi, Pak. Baik, jadi kalau dibaca Bu ya, beberapa highlight-nya menarik ya. Simplifikasi ya. Ada beberapa pajak yang masuk dalam PMK 15. Salah satunya adalah ada pajak karbon, kemudian pajak penjualan, kemudian bea materai, kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Nah, sebelum ke peserta Bu ya, ini pertanyaannya belum ada masih. Em, Begini, salah satu pajak yang tidak begitu familiar Bu, khususnya di beberapa daerah yang tidak berpotensi itu adalah PBB sektor P5L ya. Sektor P5L ini eh, hanya apa? Hanya familiar menjadi favorit di daerah-daerah penghasil sumber daya yang masuk ke dalam kategori P5L. Contohnya di Kalimantan, ada sawit di sana, ada batu bara, kemudian ada di Sumatera, ada Sulawesi, ada perikanan juga, perikanan tangkap. Beberapa kesempatan itu eh, ada pertanyaan, Bu, ada pertanyaan dari peserta waktu itu, peserta brevet juga. Eh, Tadi Bu Punia udah menyampaikan ya, bahwa eh, yang diperiksa itu adalah SPOP, Bu ya, Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Nah, surat pemberitahuan objek pajak itu dalam konteks PBB memang sangat krusial ya, karena menjadi hitungan dan menjadi dasar bagi KPP untuk menghitung PBB terhutang yang harus dilunasi. Nah, kasusnya adalah eh, ternyata di kasusnya wajib pajak itu, Fiskus KPP memasukkan jalan sebagai area emplacement ya. Sedangkan jalan itu adalah area umum begitu Bu ya. Area umum di samping kelapa sawit. Kasusnya waktu itu kelapa sawit. Singkat cerita, eh, apa wajib pajak tidak punya dasar untuk melakukan penolakan, akhirnya diterima saja ya atas temuan eh, pemeriksaan dari KPP. Karena cari dasarnya itu kalau di PMK 2022 tentang P5L sifatnya adalah normatif bahwa area placement adalah area yang digunakan untuk menunjang aktivitas pajak bumi dan bangunan ya P5L. Nah, mungkin Ibu ada komentar gitu Bu ya, ada komentar atau ada saran mengenai kasus tersebut karena waktu itu kami juga mencari dasar ya. Apa dasarnya kok jalan umum hanya saja karena dekat dengan perkebunan kami itu dimasukkan gitu ya, dimasukkan dalam SPOP sehingga kami harus apa waktu itu kurang bayarnya meningkat ya, PBB yang harus dibayar meningkat itu karena tentu official assessment system itu mempermudah sebenarnya Bu ya, mempermudah dalam hal berapa yang harus dibayar, tetapi dalam konteks objek pajak itu menjadi krusial karena menjadi uh, penentu PBB terhutang. Itu Bu Bunia. Kalau area apa Pak? Mohon maaf tadi plasma Emplacement, emplacement. emplacement itu memang di areanya wajib pajak ya Pak ya? Atau Ya, hanya berdekatan saja, tapi sebenarnya bukan area wajib pajak. kasusnya itu waktu itu jalan itu hanya berdekatan Bu. Tapi memang kalau secara praktek ya eh, perusahaan kelapa sawit Ibu ya, memang lewat situ gitu ya. Tapi memang itu jalan umum. Tapi
eh, mereka KPP itu klaim itu milik kami. Seharusnya dimasukkan gitu ya. Meskipun itu Hmm, jalan umum gitu ya, karena digunakan untuk eh, apa aktivitas kelapa sawit ya. Meskipun tidak ada di dalam area mereka. Mereka jalan itu hanya bersimpangan gitu, Bu. Tapi memang secara fakta digunakan oleh masyarakat, digunakan perusahaan gitu. Ya pada akhirnya eh, saya cari aturannya juga nggak ada, Bu ya. Untuk mengcounter permintaan itu akhirnya saya jawab itu ya kalau ada regulasi yang bisa menguatkan argumentasi wajib konsultan pajak disampaikan saja. Itu, Bu. Kalau di dalam konteks apa APBP 5E waktu itu perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit. Itu, Bu. untuk PBB sih agak kurang muas sih, mohon maaf ya Pak. Jadi Iya, kalau iya, untuk nggak apa-apa, Bu. Ini hanya sharing aja, Bu Puni, sharing ya, ya karena betul. Karena sharing memang karena memang kondisinya eh, yang familiar itu yang ada di daerah itu, gitu ya, ya yang menangani hal tersebut. betul. Tidak seperti PPH ataupun apa PPN. Oke. Yang kalau menurut saya kalau misalnya emplasementnya itu di area ya maksudnya ini apakah masalahnya PBB itu tidak hanya kepemilikan ya Pak, tapi tidak hanya berdasarkan itu miliknya si wajib pajak, tapi juga ketika dia memanfaatkan itu tadi mungkin Betul, makanya betul, Bu. makanya si pemeriksa tadi pemeriksa atau penilai tadi eh, menyatakan bahwa itu dimanfaatkan juga oleh si wajib pajak itu tadi ya Pak. Ya Ya, mohon bisa maaf jadi, nih. Bu. Eh, eh, Bahasanya begitu kayaknya, Bu. ya mungkin saya basicnya mungkin karena itu tadi karena PBB itu sebenarnya eh, tidak apa ya menitik beratkan pada kepemilikan lahannya, tapi ketika dia Penggunaan, juga memanfaatkan dan penggunaan memanfaatkan. itu sih Ya, saya betul. Ya, ya. Mungkin sebatas itu jadi itu. ini ya, informasi bagi saya, Bu. Eh, antara diksi pemanfaatan gitu ya. Meskipun bukan Oh, milik saya, kalau itu betul Pak, dimanfaatkan bisa jadi masuk ya, masuk betul dalam kategori objek pajak yang dimanfaatkan oleh wajib pajak. betul. Oke, oke, baik, baik, baik. Saya tutup. Terima kasih, Bu Punia. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada eh, pertanyaan mengenai pemeriksaan ya, pemeriksaan. Tentu tadi Bu Punia udah meng-highlight semua poin di bab ya sampai bab terakhir tentang pemeriksaan. Gitu. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang pertanyaan bisa raise hand atau eh, menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ya. Gitu. Sambil menunggu mungkin eh, Ibu bisa sharing ke kami ya. Apakah nanti dengan adanya Cortex itu akan mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan atau akan memperlambat, Bu ya? Mengingat upgrade upgrade Cortex kan terus berjalan ya sampai sekarang. Tapi katanya di YouTube-nya DJP saya dengarkan gitu, Bu ya. Eh, eh, apa Pak siapa? Pak Suryo ya, Bu ya? Pak Suryo ya. Pak Suryo Kanwil DJP itu menyatakan bahwa akan mempermudah. Tapi saat ini kok eh, apa kami itu wajib pajak gelisah gitu ya, karena belum sesuai ekspektasi ya, karena ekspektasinya wajib pajak tinggi ya. Ternyata implementasinya ya kecewa karena itu ya, ekspektasi terlalu tinggi, implementasinya di bawah ekspektasi. Mungkin Bu Punia bisa berbagi informasi, Bu, tentang aspek penggunaan Cortex, kemudian adanya PMK 15 dan tentang pemeriksaan. Konteks kemarin kita dapat gambaran masih secara umum sih Pak, karena belum Oke, ini ya. Jadi nanti surat menyurat dari wajib pajak kemungkinan besar akan via Cortex. oke. Makanya mungkin tadi ada aturan yang mengatur mengenai di ketentuan lain-lain tadi ya, bahwa Hmm. nanti penyampaian dokumen melalui Cortex. Mungkin untuk mengakomodir penyampaian-penyampaian dokumen melalui Cortex itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin masalah eh, dapat bocorannya nantinya Argo itu. Nanti Iya, kayak inilah Pak, kayak apa namanya Gojek Gojek gitu ya.
Ya, Bagaimana sih pemeriksaan itu selesai? Itu tidak hanya bisa dipantau oleh internal internal kita, tapi wajib pajak juga bisa. Saya mana sih pemeriksaan kita? Apakah masih dalam jangka pengujian atau pengumpulan oke. dokumen atau itu katanya nantinya akan bisa tidak hanya dipantau oleh bisa dipantau oleh wajib pajak itu sendiri. Ya, ya, Terus betul. argonya pun nanti mungkin bisa dilihat di Wortex juga. Itu sangat Gambaran membantu, bocorannya Bu. sih seperti itu, tapi Ah, realisasinya ya kita belum tahu Pak seperti apa. hmm, oke, oke. Baik, memang ini Bu, apa namanya? eh, Kalau dari penjelasannya DJP, kemudian teman-teman KPP di daerah itu memang sangat bagus gitu, Bu. Artinya memberikan informasi secara real time tentang proses, tentang tagihan. Saya jujurnya, saya belum pernah dimasuk pada pemeriksaan, Bu, tapi masih dalam tahapan kebanyakan itu kami kebanyakan SP2DK ya. SP2DK memang tertera ya, apa namanya, STP ya, surat tagihan pajak yang harus dibayar. Dan yang saya apa ya mungkin bisa sharing juga. Yang telat informasi adalah di beberapa tahun terakhir 2024, 2023 itu ternyata di beberapa kanwil. Contohnya adalah kanwil DJP Jatim 1 dan DJP Jatim 2 itu ada program penghapusan sanksi pajak. Tapi harus dibayar dulu 25% yang di kanwil ya Bu ya. Ya, Nah itu kami itu baru tahu di detik-detik terakhir ya. Detik terakhir ternyata bisa diajukan. Ah, Nah, hal-hal seperti itu memang kami itu bias informasi, Bu. Bias informasi. Kami itu hanya tahunya dari AR ya, dari AR. Ini Mas coba program penghapusan sanksi, tapi harus dibayar dulu 25%. Diterima atau tidak, itu urusan nanti. Karena kami gambling juga waktu itu, tinggal 2 hari program itu juga mau habis 2 hari karena kami waktu itu harus mencoba aja. Alhamdulillah sampai sekarang di Cortex memang tercatat kami bayar segitu, sisanya adalah uh, berubah warna gitu, warnanya masih gelap gitu. Yang sudah dibayar itu menjadi warna lebih terang gitu, Bu. hmm, Nah, program-program kayak gitu memang kami belum dapat karena tiap kanwil berbeda, presentasinya beda, berapa yang harus dilunasi. Nah, waktu itu kami minta aturannya eh, hanya sebatas eh, verbal gitu, Bu, ya, disampaikan aja. Suruh coba aja gitu. Akhirnya STP-nya tentunya tetap kami bayar, kurang bayarnya. Apa sanksinya alhamdulillah kami hanya bayar 25% dan sampai saat ini tidak ada belum tagihan. belum Tidak. belum ada tagihan karena informasi dari AR akan disampaikan ke direktur ya, diterima atau ditolak ya. Tapi uh, sejauh ini masih relatif aman ya, relatif aman, Bu. Nah, Berarti itu kadang sudah ada informasi dari keputusan? AR itu belum, Bu. Oh, belum habis jangka Belum, umurnya, Pak ya? ya belum ada keputusan. Hanya saja di Kortek sudah bisa dipantau ya, sudah Hmm. bisa dipantau apa eh, sanksi yang kami bayar sebagian ya sebagai upaya untuk eh, eh, sebagai memanfaatkan fasilitas yang disampaikan oleh Kanwil DJP waktu itu Jatim 2 ya dan Jatim Ya, 1. ya, yang sering saya dengar sih memang Jatim yang sering Iya, yang Bu, jalan. saya cari di Google itu, Bu, di Google gitu ya berselancar itu kok nggak Hah? nemu ya Ya, udah, surat Pak. edarannya gitu harus tanya ke AR Betul. dan itu detik-detik terakhir gitu. Ya, Waduh, memang hebat ya. kebijakan ya tidak semua, tidak bukan kebijakan nasional lah. Biasanya kebijakan masing-masing Betul, kanwil. Dan itu biasanya karena target penerimanya belum tercapai. Jadi untuk mendorong penerimaan penerimaan. yang meningkat ya, maka dibuat program itu. Jadi mungkin tidak semua kanwil melakukan hal Hmm, tersebut. Itu sih, betul, Pak. saya tanya teman saya itu tidak semua kanwil ternyata, Bu, ada beberapa kanwil itu memanfaatkan salah satunya di Kanwil Jatim. Jatim ya, Tuh, paling sering ya, Jatim sih, setahu saya. Ya, gitu. mohon maaf bisa nanya. Oke, Boleh, Pak. silakan Pak Safri. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Sulman Saleh, Ketua Umum kita. Semoga sehat selalu, Pak. Amin. Ibu Punia Mega nih, Meganya lagi terkenal sekarang. Ini mohon maaf saya sangat sangat awam, sangat mendasar nih pertanyaan saya. Ya, Pertama, kebijakan tentang hasil opini akuntan publik yang unqualified itu
kalau pada zamannya Pak Harto itu nggak perlu diperiksa lagi. Oh, Nah, ini memang pertarungan antara profesionalisme di satu pihak dan kepentingan wajib pajak di lain pihak. Nah, dari kampus ini mengharapkan supaya DJP jangan banyak kerjaannya, mohon profesionalitas CP itulah yang dituntut dengan sanksi yang berat kalau neko-neko. Itu satu, Bu. Mohon maaf. Yang kedua, ini ada teori lama ya, sudah yang mengatakan mengenai penyebab tax evasion itu di satu pihak atau tax compliance di lain pihak itu ditentukan oleh tiga hal. Nah, yang saya tanya yang pertama aja, yaitu probability of detection, kemungkinan terdeteksi. Makin tinggi kemungkinan terdeteksi, makin patuh wajib pajaknya. Makin rendah kemungkinan terdeteksi, makin neko-neko wajib pajak. Nah, yang menjadi masalah yang di ini kan kira-kira indikator-indikator dari probability of detection itu di dalam peraturan pelaksanaan undang-undang itu, peraturan itu apa saja, Bu? Probability of detection itu. Itu saja, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. benar. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Pak Imam, Oke. bisa saya bantu? Silakan, Pak Ketua. Silakan, Pak. Pertanyaan beliau ini yang nomor satu saya mau jawab karena pada saat yang Bapak sampaikan itu nggak tahu tuh Ibu Punia, Ibu Mega apa sudah lahir apa belum ini ya. Karena itu kejadiannya tahun 80-an, tahun 90-an itu kejadiannya ya. Nah, anggap aja Ibu Nia udah lahir tapi kayaknya belum dipajak kayaknya. Siswa Enggak, Pak. SD, Pak. Saya masih belajar jalan, Pak, kayaknya. Tahun 90-an masih belajar jalan ya. Mohon maaf, mohon maaf. Nah, tapi pertanyaan ini baik sekali. Ya. Karena apa? Karena pemerintah kita sudah pernah melakukan suatu tindakan yang 100% benar, yaitu menghormati profesionalisme dari akuntan publik. Dan saat itu juga ya di era itu sekitar 50-an konsultan asosiasi akuntan publik, itu banyak akuntan publik yang di blacklist, di istilah mereka di grounded ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak akuntan publik yang di grounded pada zaman dia memberikan opini unqualified, tapi di lain pihak ternyata laporan itu nggak benar, sehingga yang membuat opini itu langsung di blacklist atau dicabut izinnya. Nah, pertanyaan Bapak tadi adalah bagaimana mungkin sekarang nggak bisa, padahal zaman Pak Harto bisa. Sebenarnya zaman Pak Harto itu sampai beliau mau berakhir, itu perlakuannya sama. Berakhirnya itu zaman reformasi. Ya. Jadi zaman reformasi semua undang-undang dirubah, termasuk kepercayaan terhadap akuntan publik juga dihilangkan. Nah, sekarang timbul pertanyaan Bapak, ya saya sih berharap agar suatu saat nanti seluruh profesi ini dihargai sebagaimana mestinya. Ya. Karena apa? Karena akuntan publik itu adalah orang yang harus dipercaya. Nah, ada perbedaan sekarang dengan dulu, Pak. Ini saya harus jelasin juga. Karena tahun
2005 sampai 2009 saya kakandil pajak Iya, ya. Pak. Artinya saya betul-betul merasakan pengaruh dari reformasi ini. Yang pertama, Bapak perlu tahu bahwa setelah reformasi, akuntan publik hanya menyatakan opini terhadap laporan keuangan komersil. Jadi, karena undang-undang tidak menyatakan bahwa hasil akuntan publik bisa dijadikan dasar atau bisa dipercaya oleh pajak. Nah, karena tidak ada jaminan bahwa laporan keuangan yang diaudit itu bisa memberikan kepercayaan penuh kepada pajak, maka ada klausal pemeriksaan audit itu hanya semata-mata komersil. Sedangkan kalau komersil, semata-mata apa yang dikeluarkan selama buktinya ada ya dikeluarkan. Apa yang masuk selama uang itu memang dalam rangka mempertahankan, menjual itu dalam rangka operasional, maka semua yang masuk itu dipilah bahwa itu uang masuk untuk operasional. Kalau di pajak sekarang malah uang masuk semua dianggap sebagai penjualan. Padahal nggak seperti itu. Jadi masalahnya, kenapa sekarang audit tidak dipercaya? Karena undang-undangnya tidak mempercayai akuntan publik. Padahal akuntan publik sudah ada undang-undangnya. Harusnya di undang-undang akuntan publik ada yang menyatakan bahwa laporan akuntan publik dengan opini unqualified bisa dijadikan dasar perhitungan pajak oleh wajib pajak maupun oleh orang pajak. Saya sekarang lagi menangani satu universitas besar. Justru yang dilakukan oleh akuntan publik 100% benar, tetapi ada klausal di dalam perpajakan itu namanya taxable deductible. Seluruh biaya bisa diakui apabila atas biaya-biaya itu sudah dikenakan pajak. Dan itu berlaku untuk seluruh dunia. Misalnya, Bapak bisa mengeluarkan biaya gaji. Ya. Selama biaya gaji itu dikeluarkan untuk karyawan dan gaji itu ada PP 21-nya, maka biaya itu sah. Kalau komersil, berapapun biaya untuk gaji, selama ada buktinya, sah. Dipajak enggak. Apabila biaya-biaya itu mengandung pajak, pajaknya harus beres dulu. Yaitu misalnya kalau beli, ada PPN-nya dan sebagainya. Jadi dari obrolan ini, saya berharap Ibu Mega, ya Bu Punia yang masih jalan-jalan waktu tahun 90-an, ya nanti jadi pemimpin pajak ke depan. Saya pikir yang Bapak sampaikan tadi itu harus dicatat bahwa ada 2 undang-undang yang harus direvisi. Pertama, undang-undang akuntan publik harus memasukkan klausal bahwa hasil pemeriksaan akuntan publik harus termasuk perhitungan pajak. Seperti yang dilakukan oleh BPK dan BPKP. Artinya, akuntan publik apabila mengikuti undang-undang BPK dan BPKP harusnya setara. Yang kedua, ya, bagaimana undang-undang ya KUP ya. Jadi yang satu undang-undang angkutan publik, yang kedua undang-undang pajak yang ada di KUP. Harus ada klausal yang menyatakan bahwa akuntan publik dengan opini unqualified ya sudah memperhitungkan perpajakannya itu harus diterima. Jadi memang taxable deductible ini sifatnya internasional, harus berlaku. Nah, ini yang sampai hari ini belum diatur. Oleh karena itu, akuntan publik opininya hanya dalam rangka memperlihatkan perusahaan ini
Rugi ya rugi, untung ya untung. Walaupun secara pajak belum tentu rugi, belum tentu untung. Itu yang dari saya nomor satu. Nomor duanya mangga Bu Mega. Kalau Bu Mega nggak ngerti juga saya bisa jelasin. Karena ini kebetulan saya waktu itu lagi gagah-gagahnya. Karena Ah, itu umur saya 35 30. 40-an itu. Oh, Ya. sudah. ah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Pertanyaannya kasih Pak luar Ketum. biasa. Terima kasih. Terima Saya kasih Pak suka Ketum. sekali. Terima Silakan kasih. Pak Imam. Oke, baik. Memang kalau cerita sejarah itu ada beberapa memang yang tidak terungkap ketika membaca buku Pak Suherman Saleh. Alhamdulillah ada Prof. Safri ini memberikan insight baru kepada saya yang lahir tahun 90 bahwa ternyata Pak Harto begitu ya kebijakannya. Dan itu eh, menurut saya Pak ya dari informasi sekilas dari Pak Suherman Saleh, Pak Prof. Safri itu lebih memudahkan pekerjaan DJP. Apa mungkin waktu itu rasionya pegawai sama WP-nya masih sangat kecil gitu ya, sehingga Pak Harto udah pakai KAP aja, mudah gitu ya. Nah sekarang ini kasus-kasus KAP yang menerbitkan opini oknum Pak ya, oknum, opini yang tidak seharusnya kan ada beberapa yang meresahkan, sehingga mungkin itu khawatiran ya, khawatirannya Jadi kebocoran ya, jadi gini Pak kebocoran. Imam. Oke Pak Pak, Imam supaya tahu kondisi tahun 90-an, tahun gimana Pak? 80-an sampai 90-an. Yang Ya, pertama adalah Pak Harto itu adalah orang akademis yang oke. mempercayai para profesor, yang mempercayai para dosen. Hmm. Jadi sebenarnya mengenai dipercayanya akuntan publik itu karena ada Mario Muhammad akuntan yang dipercaya betul oleh Pak Harto. Ya. Oke. Sehingga akuntan publik dengan Pak Mario Muhammad yang akuntan dengan kita-kita Ah, itu, dan Pak Radius Prawiro itu akuntan jadi menteri 20 tahun lebih. oke. Jadi dia berani menjamin bahwa akuntan zaman itu, malah zaman saya, Ah, kalau udah jadi akuntan Pak Imam, ya. tanpa daftar ke pemerintah, otomatis langsung oleh pemerintah dipanggil, ditempatkan kerja di mana, tanpa testing. Oke. Untuk akuntan zaman itu. Waktu itu malah kita dapat nomor, ya nomor D sekian. Jadi Pak Imam, Hmm. pemerintah waktu itu percaya penuh tentang kemampuan akuntan publik Betul. yang dijamin oleh para menterinya dan dijamin juga oleh para uh, perguruan tingginya. Jadi perguruan tinggi juga bisa menghasilkan akuntan-akuntan yang profesional yang dapat dipercaya, sehingga keluarlah kata-kata atau undang-undang, itu undang-undang keluar Pak, peraturannya ya, yang menyatakan bahwa uh, laporan audit yang unqualified itu Bisa. bisa dijadikan dasar sebagai uh, Bisa pengenaan SPP. pajak. Ya. Dan dampaknya itu waktu itu luar biasa. Ya. Karena hampir 90% perusahaan luar negeri itu diaudit Pak. Ya. Sehingga waktu itu investasi di Indonesia, wah jor-joran zaman Pak Harto. Berebut orang datang ke sini. Kenapa? Dari Mudahkan. segi perpajakannya mudah, dari segi laporan keuangannya mudah, dan semua mudah. Nah kalau sekarang, nanti Bu Mega yang cerita sama Pak Imam. Saya kira itu aja dulu dari saya. Makasih, Makasih Pak makasih. Ketum. Makasih Pak Ketum. Oke, Lanjut, makasih. lanjut. Makasih Pak Ketua nih. Mana sih Rudi? Oke, sebentar, sebentar. Nah, oke. Bu Punia. Ya. Baik Pak, ya untuk yang masalah akuntan ini ya, kalau kemarin saya belajar di kampus gitu ya, kalau audit KAP itu kan mereka juga buat critical point juga, mana pos-pos yang akan mereka lebih dalami gitu kan ya. Jadi Ya. ya mungkin tidak semua pos-pos akan diperiksanya, karena ini kritikalnya yang akan mereka ini ya. Mungkin bisa jadi samalah dengan pemeriksaan pajak juga. Ada critical point yang mungkin akan lebih diutamakan mana yang diperiksa atau tidak. Mungkin ya bisa jadi itu tadi Pak, opini ya. Ya mungkin opini itu bisa jadi dasar kita bahwa pelaksanaan pembukuan wajib pajak atau laporan keuangan wajib pajak ini sudah berdasarkan eh, keadaan peristiwa kondisi yang ada gitu ya. Cuman ya di lapangan masih banyak sering terjadi, ya itu tadi Pak Imam bilang oknum lah ya. Kemarin soalnya saya dapat kasus
Ini Pak, BP bersurat kepada kantor pajak bahwa saya merasa laporan keuangan saya ini tidak pernah diaudit, tapi muncul laporan keuangan audit untuk tujuan perpajakan gitu ya, masuk untuk lampiran SPT gitu. Terus setelah kita konfirmasi ke Kementerian Keuangan yang bagian untuk mengawasi KAP ini, ternyata KAP itu tersendiri sudah dihentikan Cabut. Bukan, dibekukan, bukan. betul Pak. Ya. Jadi ya mungkin masih banyak oknum-oknum yang gitu ya, mungkin ya kalau untuk masalah opini wajar tanpa pengujian mungkin bisa kita pertimbangkan bahwa memang keadaannya sudah sesuai dengan yang ada. Cuman apakah itu sesuai dengan aturan pajak yang berlaku? Mungkin itulah tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri, Pak. Jadi mungkin ada jembatan ya, kalau kita belajar akuntansi pajak, menjembatani antara aturan akuntansi dengan aturan perpajakan, karena di dalamnya pasti ada gap yang perlu disesuaikan juga gitu ya, Pak. Itu sih yang mungkin ya bisa jadi masukan, Pak, bahwa untuk KAP-KAP untuk lebih menurunkan ini ya, biar pemeriksaannya nggak terlalu banyak gitu ya Pak, karena Ya, pemeriksanya sendiri sedikit gitu. Dengan yang diperiksa banyak sekali ya, bisa jadi masih. suatu masukan lah Pak. Terima kasih banyak Pak Safri bahwa ini bisa untuk mengurangi load pekerjaan Betul. pemeriksa, bisa Betul. dipertimbangkan bahwa eh, laporan yang dengan opini wajar tanpa pengecualian ini bisa ya kita percayalah ya untuk Insya Allah. gitu ya. Terus untuk yang masalah kedua, probability of taxation. Nah, Of di detection. Of of detection. Probability of detection, detection. detection, sorry. Bu Mega, Iya, Pak Ya, Imam, ya Pak. Pak. Bu Mega, saya ingin nambahin omongan Ibu Mega yang barusan. Oh, Oke, boleh oke. Pak. Ya, Nambah dikit aja. siap. Jadi saya ini sekarang adalah salah satu tim dari USKP. Jadi saya merupakan bagian dari P2PK. Jadi saya bagian daripada kebijaksanaan yang mengatur tentang perpajakan, akuntan publik dan sebagainya. Jadi kemarin saya bicara dengan Pak Sekjen, dengan Ibu Erawati sebagai ketua. Ternyata ada akuntan publik yang membuat hampir 600 laporan dalam dalam satu tahun. Kemudian ada lagi yang 1.100 laporan. Ya. Allah. Dan setelah dicek jumlahnya nggak memadai. Artinya akuntan publik ini katakanlah hanya menjual tekenan. Dan sekarang memang sudah di grounded, sekarang udah di ini. Tapi menurut saya bukan masalah ini yang menyebabkan akuntan publik ya opininya yang uncompliant tapi nggak dipercaya. Menurut saya ini adalah kemauan politik, kemauan pemimpin dalam rangka membenahi, dalam rangka menempatkan akuntan publik ini sebagai mitra seperti konsultan pajak jadi mitra. Nah, harusnya akuntan publik ini jadi mitra untuk di samping memberikan laporan yang benar, juga perhitungan pajak yang benar. Nah, tinggal saya berharap, berdoa, generasi Ibu Mega ini dengan Pak Imam akan muncul, ya kalau zaman Pak Harto dulu bisa percaya dan negara maju, bahkan lebih maju dari hari ini, dengan terbukti zaman Pak Harto nggak ada orang kelaparan, ya. Maka menurut saya hari ini harus jauh lebih baik. Monggo itu Bu Mega, maaf menyelang dikit. Lanjut Bu Mega. Iya, Pak. Oke. Baik, Iya, baik. Pak. Ya, ini kan akuntan publik sebenarnya memberikan assurance ya, Pak ya, sebenarnya memberikan assurance bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh PT atau kliennya itu memang sudah bagus sesuai dengan opininya mereka gitu ya. Kita harapkannya sih seperti itu, Pak. Terus yang masalah kedua, probability of detection di pajak sendiri sekarang sudah ada CRM, Pak. Compliance Risk Management. Jadi dari wajib pajak ini ada compliance yang kira-kira tidak terpenuhi itu kadang muncul di aplikasi kita, Pak. Jadi sudah mulai ada seperti itu. Ya, makanya kadang AR itu membuat surat untuk mengkonfirmasi data yang ada pada kami untuk
benar nggak sih data yang masuk ke kita, masuk dari pihak ketiga ini benar nggak? Kadang ada yang data rekening tiba-tiba masuk. Nah, itu biasanya kita konfirmasi kepada wajib pajaknya gitu. Jadi ada compliance risk management kita. Jadi dari compliance risk management itu Pak kita kerucutkan jadi tiga. Apakah wajib pajak itu butuh edukasi, apakah butuh pengawasan atau dinaikkan jadi pemeriksaan. Sementara sih seperti itu sih Pak. Jadi compliance risk management ini juga sudah di klasifikasikan juga mana yang transfer pricing, mana yang emang pertambangan, perkebunan gitu-gitu ya. Sudah mulai ada seperti itu Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau mengambil waktu banyak saya. Oh, Mohon oke. maaf. Saya malah Jadi senang Pak. Saya dapat ilmu sebenarnya dari Bapak. tidak ada tidak apa-apa Prof. Jadi saya kan lahir itu udah terang Prof ya. Ya. Lahir udah terang, listrik udah masuk. Kalau mungkin Prof. Safri sama Pak Suherman lahir masih zaman penjajahan gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kami belum tahu Ya. kebijakan-kebijakan Ya. strategis teknis itu. Nah, itu perlu ya kami sebagai anak muda itu perlu tahu juga ya. Saya terima Betul. kasih juga Prof. Safri bisa um, diskusi bareng dan Pak Suherman juga menyampaikan tadi ya. Beliau pernah jadi ketua dirjen ya. Kanwil juga beliau pernah di posisi strategis juga. Nah, saat ini beliau jadi konsultan pajak juga. Baik, Baik. Makasih, Pak. Makasih, baik. Mas Imas. Makasih, makasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, Silakan yang lain. silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ini udah tadi 40 menit kita diskusi ya mengenai pemeriksaan. Nah, tentunya Pak Parso mungkin mau menyampaikan pertanyaan atau pendapat mengenai apa pemeriksaan bagian kedua ya. Bisa di-sharingkan atau ada kasus yang sedang ditangani ya mengenai pemeriksaan itu bisa disampaikan. Kalau saya sejujurnya Pak Parso ya, itu kalau pemeriksaan itu belum pernah, tetapi mayoritas setiap tahun itu SP2DK itu hampir 4 atau 5 wajib pajak gitu ya. Tuh. Yang tensinya sepertinya tensinya lebih menegangkan di pemeriksaan ya. Tensi darahnya langsung naik ketika pemeriksaan. Kalau tensi AKP2I eh, klarifikasi, nah, data dan keterangan lebih masih ada waktu untuk menjawab, respon, memilih data gitu. Silakan Bapak Ibu. Saya izin share screen, share ya, apa daftar hadir ya, daftar hadir. Oke, Bapak Ibu. Silakan, ada daftar hadir yang saya kirim di kolom chat, Bapak Ibu. Silakan isi untuk bukti kehadiran pada sharing session malam ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan eh, tidak ada, Bapak Ibu ya, tidak ada. Tadi diskusi udah hampir 40 menit Bapak Ibu saya, Bu Punia, Bu Prof. Safri, kemudian eh, Pak Suherman udah saling diskusi ya. Ibarat main bola itu udah jual beli serangan Bapak Ibu ya. Jual beli serangan, ya hampir gol kemudian diolah lagi begitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin diklarifikasi mengenai materi yang Bu Punia sampaikan tadi. Monggo Bapak Ibu. Karena memang materinya mendalami pertemuan 26 Februari yang lalu ya mengenai PMK 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Baik, Nanti kita dapat kopinya, Pak. oke, saya kirim sekarang ya. Oh ya, insya Allah. Nanti aja, Saya- Pak, belakangan deh. Kasihan yang lain. Oke, baik. Dari slide yang kemarin mungkin ada tambahan Pak, nanti saya kirimkan ulang. Oh Oh, ya, oke, baik. Oh ada revisi Bu ya. Iya, ada beberapa yang saya. Oke Bapak Ibu, rasa-rasanya udah tidak ada pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Em, Kalau misalkan tidak ada, saya tutup Bapak Ibu ya sharing session pada malam ini. Semoga informasi yang disampaikan Bu Punia tidak mewakili DJP, tapi informasi itu bermanfaat bagi kami sebagai akademisi, wajib pajak, konsultan pajak untuk mengupgrade diri, menghadapi dan membantu ya wajib pajak dalam mengisi SPT dengan benar dan wajar. Ya, benar dan wajar dan sesuai keinginan apa
eh, wajib pajak ya, karena biasanya wajib pajak itu kalau nyusun laporan keuangan, tapi tidak semua ya Pak Safri ya, itu Ya. dari belakang Pak, dari laba dulu. Mestinya kan dari bukti transaksi di jurnal, posting buku besar ya. Itu kondisi yang awam ya. Jadi kadang bercandaannya itu mau laba berapa? Itu tuh. Hanya berangkatnya dari belakang ya, dari laba baru ke depan ya, bukan dari depan ke belakang ya, seperti siklus akuntansi yang kita pahami. Oke, Bu Lina, kami akan sampaikan nanti untuk materi dan recordingnya melalui Sekretariat Pengurus Pusat AKP 2I. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga berikan Boleh manfaat. izin Pak Imam, Ya, Bu Punia ingin mungkin menyampaikan ya sedikit tips ya Pak, masalah ini kan pemeriksaan sebenarnya kan ya, intinya pada dokumen ya. Mungkin pemenuhan dokumen itu tadi yang perlu diperhatikan ya. Mungkin yang perlu diperhatikan ketika ada pemeriksaan adalah pemenuhan dokumen. Mungkin jaga komunikasinya juga dan jaga waktu itu aja sih Pak. oke. Ya, ya karena orang Indonesia itu kalau lebih sopan gitu itu biasanya lebih aman ya. Asia Timur ya, Bu. Asia Tenggara ya. Aja. Kita Ya itu kan baik ya mungkin yang jangka waktu itu yang sering jangka waktu jaga komunikasi sama mengenai pemenuhan dokumen itu aja. pemenuhan Dan dokumen. betapanya pemenuhan dokumen ini kan berpengaruh pada penetapan itu tadi ya, apakah nantinya dihitung dengan dokumen atau secara jabatan, karena efeknya seperti itu. Baik. Bu Punia ada lagi yang mau disampaikan? Ya kan sebenarnya konsultan ini menjembatani ya Pak antara Ya, pemeriksa dan wajib pajak ya. Kita mungkin sudah sangat tertolong sekali dengan adanya konsultan pajak ini. Ya setidaknya kalau kita buat jembatan. Kalau jembatan dari kanan ke kiri, kalau nggak ada yang nyambungin, dan oke. kepentingannya nggak ketemu gitu ya. Jadi dengan konsultan pajak ini juga bisa membantu untuk menjembatani mungkin kepentingan dari wajib pajak sendiri dan DJP gitu ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik Bapak Ibu. Eh, oke, Pak Leonardus ya. Ini minta link ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya share dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran malam ini. Ya, di awal pekan Bapak Ibu semangat untuk sama-sama belajar. Semoga ya sesuai dengan ekspektasi kita. Ilmu yang bermanfaat ya dan dan dapat dimanfaatkan untuk membantu wajib pajak. Saya sebagai moderator dan pembawa acara mohon maaf jika ada salah selama memandu acara sharing session pada malam ini. Terima kasih, selamat istirahat Bapak Ibu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Punten, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima live kasih. ya, punten. Oke, oke, makasih Bapak Ibu.